kami berdoa dan kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalaupun Tuhan masih tempatkan kami di mana posisi kami harus berada, berarti masih banyak yang harus kami kerjakan, masih banyak yang harus kami lakukan untuk kami terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap posisi kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan masih baik. Nafas yang Engkau berikan masih ada dalam kehidupan kami. Sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat adanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami tetap berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan diberitakan sebentar berasal daripada Tuhan adanya, dan ini menjadi rema buat anak-anak-Mu Tuhan, menjadi satu pegangan di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu terbatas adanya, tapi Hamba-Mu tahu dengan kekuatan, kemampuan, kuasa, otoritas daripada Tuhan menyampaikan, memperdengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka siaplah hati dan pikiran kami untuk diisi dan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Anak-anak-Mu yang tempat ini, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan sama-sama lawat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita langsung Bapak Ibu Saudara makan siang hari ini ya. Ayo langsung. Ini sudah tepat jam 12. Gak bisa ya Bang? Mazmur berapa tadi Bapak Ibu Saudara? 3. Yuk, sama-sama kita buka. Kita akan baca dalam hitungan yang ketiga. Di dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Terusin yuk sampai 10. 1, 2, 3. Ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini sungguh ajang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lalu dikatakan, coba lihat saya semuanya. 1, 2, 3. Lihat saya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Suaranya lemes banget sih. Udah firman. Semangat tuh. Ayo 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Oke, yang kedua. Lagi katakan lagi. Tutup matanya.
Tutup matanya. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Yang ketiga, ulang lagi ayat ini, tutup mata, renungkan kebaikan Tuhan. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, Oh jiwa, pujilah Tuhan. dan jangan lupakan segala kebaikannya. Amin. Amin. Ibu rumah Orbo, Anda luar biasa. Pak Yopi tadi saya sempat ngobrol di luar, Bapak luar biasa. Ibu Heru luar biasa. Tapi firman Tuhan pada siang hari ini dikatakan, jangan lupa kebaikannya. Kita nggak bisa berpatokan sekarang saya lemah dan bagaimana saya nggak tahu berbuat apa. Kalau di waktu yang lalu Tuhan sudah tolong, apakah di sekarang Tuhan tidak tolong? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa kebaikan Tuhan. Kadang-kadang keadaan, Bapak Ibu Saudara, membuat kita lupa. Keadaan membuat kita lupa kita punya Allah yang besar. Keadaan, situasi, kondisi membuat kita karyanya Tuhan sudah lupa dalam kehidupan kita. Kalau di waktu-waktu yang lalu Tuhan sudah tolong, yakin dan percaya sampai saat ini. Tetap katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa. Sekali lagi, di situ diingatkan kita supaya jangan lupa Bapak Ibu Saudara. Siapa yang memperkatakan ini? Jiwa Ya, firman Tuhan di mana bertuliskan Bapak Ibu Saudara, pemazmur pun tidak selalu mengalami hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, sakitkah hari ini Bapak Ibu Saudara? Kecewakah? Lelahkah? Seperti tadi kesaksian Tuhan, lelah, rasa capek. Udah gak sanggupkah kita Bapak Ibu Saudara? Atau di sekarang kita di situasi yang saya benar-benar bersuka cita loh, dan karena situasi dan perasaan, kondisi kehidupan kita itu mempengaruhi pola pikir kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita datang saat ini, saya tadi mau sempat tidak ibadah, tapi saya akhirnya datang. Saya mau katakan, Ibu datang ke tempat yang tepat. Datang ke tempat yang tepat. Yang membutuhkan Yesus siapa Bapak Ibu Saudara? Orang berdosa. Yang membutuhkan disembuhkan. Yang butuh rumah sakit siapa? Orang yang sakit. Ini kehidupan kita sebagai anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan, pemazmur tidak selamanya dia bersuka cita. Bagaimana seorang Daud harus naik turun, saya katakan. Hal ini lagi, hal itu lagi, hal ini lagi, hal itu lagi, hal ini lagi, membuat dia, kalau saya mau katakan, kalau kita dalam doa, saya mau katakan gini, kita bisa nangis, tersenyum dalam tangis, ya apapun lah, saya katakan gitu. Kita bisa dalam enak menyembah Tuhan, tapi kita nggak tahu nih air udah kemana-mana menguncur Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu posisi kehidupan kita tidak lupa kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Perasaan normal yang kita alami, capek kita, letih kita. Sampai tadi dikatakan, saya dengar, kayaknya bukan robot gitu. Ya memang kita terbatas Bapak Ibu Saudara. Ngecas kita, badan kita yang sakit, kita istirahat. Apalagi ada dokter katakan ya harus minimal 8 jam, air sehari 2 liter dan lain sebagainya. Itulah casnya tubuh kita. Kita kurang kondisi ion kita kurang istirahat, itu akan mempengaruhi Bapak Ibu Saudara. Kita setiap hari mengalami tekanan, mengalami pressure, kita nggak tahu namanya sukacita, ya habis juga kehidupan kita. Siang hari ini saya mengingatkan, dikatakan jangan lupa kebaikan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita ngejas Tuhan, tidak bisa kita mengatakan Tuhan di detik ini saja. Di waktu-waktu lalu Tuhan adakan dan tidak ada menjadi ada. Tuhan bukakan pintu dari pintu yang tertutup. Dari yang nggak mungkin Tuhan buat mungkin. Dari yang nggak mustahil juga sama Tuhan Bapak Ibu Saudara.
Saya merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan khususnya buat gereja Tuhan tempat ini. Ya, saya mau katakan sampai saya ada detik ini, Bapak Ibu Saudara, inilah doa-doa Bapak Ibu Saudara. Doa-doa dari Bapak Ibu Saudara. Yang dulu ada di tempat ini, kita masih berpanas-panas ria Bapak Ibu Saudara. Kita udah capek di jalan, keringat nyampe gereja, keringat juga, panas juga. Tuhan tolong Bapak Ibu Saudara. Dari yang awal gereja tempat ini hanya lurus begini kira-kira Bapak Ibu Saudara. Gitu. Ini ada kamar mandi dan lain sebagainya. Sampai satu-satu Tuhan tolong. Kita musik nggak ada, Tuhan adakan musik. Kita kepanasan, yang memberkati maaf dari luar justru yang memberikan AC, kira-kira gitu Bapak Saudara. Tuhan adakan. Jadi sebab itu kalau kita sekarang Tuhan kok begini, nggak bisa Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Berarti kita sedang melupakan kebaikan Tuhan yang sebelumnya, karyanya Tuhan. Kalau kita sekarang saat ini mengeluh Tuhan kok begini lagi, terus Yesus harus berapa kali disalib buat kehidupan kita supaya kita ingat terus? Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Sebab itu kita harus ingat karyanya di dalam setiap kehidupan kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Jadi tadi saya boleh katakan, tapi pemazmur di sini seorang Daud mengatakan Bapak Ibu Saudara, sampai dia menuliskan mazmur ini, tapi di setiap perkataan kalimatnya dikatakan ucapan syukur kepada Tuhan. Pujilah Tuhan jiwaku. Lalu dikatakan akhirannya biasa dikatakan amin dengan penutup yang manis, rasa hormat, kekaguman akan Tuhan. Kita kalau udah gak kagum sama Tuhan, kita ya udah, ya kita kalau ada orang samping kita nggak naruh hormat gimana Bapak Saudara? Kita nggak apa-apa, ada apa minimal sih Pak Bu. Kita kan tahu kalau kita menghormati seseorang Bapak Ibu Saudara. Kalau kita udah nggak punya kehormatan, kita nggak punya hormat, kita nggak punya kekaguman sama Tuhan, ya monggo kira-kira sontoloyo lah, apalah saya katakan, ya jalan-jalan aja, nggak seperti orang yang tidak tahu diri Bapak Ibu Saudara. Tapi pada siang hari dikatakan Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Ayat 8 dan 9, Tuhan itu penyayang. Apa dikatakan? Pengasih. Apalagi? Sabar. Panjang sabar. Apalagi? Tidak selalu. Apalagi Bapak Ibu Saudara? Berlimpah kasih-Nya. Tidak menendam. Terus dikatakan kalau apa yang kita perbuat Tuhan tidak mau lakukan lagi sama kita. Gak setimpal gitu Bapak Ibu Saudara. Artinya walaupun bagaimanapun keadaan kita melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, Tuhan akan tetap menyatakan kasih-Nya dalam setiap kehidupan kita. Di sini ayat 8, Tuhan penyayang. Lalu ayat 9, tidak selalu menuntut. Ayat 10, tidak lakukannya yang setimpal dengan apa yang kita lakukan dosa kita Bapak Ibu Saudara. Tapi kasih Tuhan sungguh sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita menganggap kesuksesan kita, keberhasilan kita, kemampuan kita, itu saya, karena saya pintar, saya mampu, saya bisa Bapak Ibu Saudara. Tapi tatkala kita ada di saat jatuh, tidak menang, kita mengalami proses, lalu kita datang kepada Tuhan. Bagaimana ini seperti ini Tuhan? Giliran menang, oh hebatnya kita, kuatnya kita. Giliran kalah, kita baru ingat yang namanya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita belajar sama siang hari ini, belajar dari pemazmur. Tetapi yang dilakukannya ucapan syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi mau berhasil, tidak berhasil, kita tahu Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang menghendaki dalam setiap kehidupan kita. Seperti kira-kira Bapak Ibu Saudara, saya teringat kepada Yunus yang harusnya ke Niniwe. Bapak Ibu Saudara, ke Niniwe ini saya geser sedikit ya. Ke Niniwe, tapi Tarsis. Kalau kita memang dengar ini di kebaktian umum, sepertinya kayak itu khotbah anak-anak deh dan gitu. Tapi saya di situ lihat luar biasanya Bapak Ibu Saudara.
Kenapa Tuhan harus bawa seorang Yunus ini ke Niniwe? Di situ dikatakan kota itu besarnya, yang saya ingat 3 hari seperjalanan. 3 hari seperjalanan jauhnya, tapi dia baru sehari perjalanan, Bapak Ibu Saudara. Di sana hanya untuk dia datang mengatakan, merendahkan diri kepada Tuhan dan puasa, gitu. Kenapa Tuhan harus membawa Yunus sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara? Orang di sana dengan semua berkat Tuhan, tapi tidak tahu membedakan kiri dan kanan. Itu kan masalah sekali. Ternaknya banyak kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti dengan maunya Tuhan. Oh lah, ada kapal yang harus berangkat ke Tarsis, dan saya larilah ke Tarsis. Ngapain sih kira-kira Tuhan gitu bawa saya ke sana? Saya nggak tahu. Saya harus mau melakukan apa, saya ngomong apa dan apa, bagaimana. Tapi Tuhan hanya bawa saja, Bapak Ibu Saudara. Hanya mengatakan seperti itu. Sampai Bapak Ibu Saudara, pemimpinnya, rajanya dikatakan tunduk, dengar, melakukan puasa semua, Bapak Ibu Saudara. Artinya gini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lupa sama kebaikan Tuhan, sekali lagi saya katakan, karyanya Tuhan hilang yang sudah Tuhan lakukan dari sebelum-sebelumnya dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga ada pepatah mengatakan gini, kacang lupa kulitnya. Apa artinya? Iya, melupakan kebaikan orang. Ini diberikan sebagai satu gelar, Bapak Ibu Saudara, kacang lupa kulitnya. Iya, saya kalau mengalami kacang lupa kulitnya, saya nggak tahu siapa yang sudah menolong saya sampai di detik ini. Siapa yang memberi saya makan, siapa yang memelihara saya, siapa yang menuntun saya sampai sebesar ini, gitu Bapak Ibu Saudara. Siapa yang buat saya sampai ada di titik ini, yang harusnya di tengah jalan waktu saya perjalanan ke sini, maaf, ada motor yang begitu bahaya, Bapak Ibu Saudara, straight kena habis saya rasa gitu pelan. Tapi saya tahu itu pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi gini, pepatah ini mengatakan kacang apa? Iya. Jadi ini seseorang atau satu pribadi yang lupa dengan kebaikan orang yang sudah dilakukan dalam kehidupannya. Seringkali saya katakan ini orang yang tidak tahu diri, Bapak Ibu Saudara. Oke lah, kita tidak menggambarkan dulu kepada orang yang ada, Bapak Ibu Saudara. Sama Tuhan dulu. Sama Tuhan dulu. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saya tanya satu-satu dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara, di mana saya berdiri di tempat ini. Saya tunjuk salah satu pun tiba-tiba, apa kebaikan Tuhan? Pasti ada jawaban kita. Mungkin kalau nggak ada pun kaget aja sebentar, baru ingat gitu Bapak Ibu Saudara. Ada, pasti banyak Bapak Ibu Saudara. Sampai ke tempat ini, dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, semua itu kebaikan Tuhan. Belum berhasil saat ini, belum ada saat ini, belum terbuka saat ini. Ya jangan lupa kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ingat kasihnya. Terus dikatakan, ingat kebaikannya dan anugerahnya. Itu karya yang paling besar sih, Bapak Ibu Saudara, yang gak boleh kita lupa dalam setiap kehidupan kita. Kematiannya di kayu salib. Sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu firman Tuhan dalam Mazmur 103 ayat kedua, ini menjadi kerinduan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kerinduan Tuhan, dan seorang pemazmur kepada kita salah satunya, ya pujilah Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama saya mau katakan gini, mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Ingat baik-baik ini. Mengapa kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan? Sebab bila kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan.
Mengapa kita harus mengingat kebaikan Tuhan? Supaya kita ingat, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Jangan seperti dosa bangsa Israel, sungut-sungut lagi, bersungut-sungut lagi, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan yang menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Orang-orang yang saya katakan sudah berpengalaman, saya disuruh katakan. Orang yang tidak sehari dua hari menikmati kebaikan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang boleh bersaksi tadi, justru doakan kita yang muda-muda ini gitu. Sampai di umur Bapak Ibu Saudara yang boleh menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, menjadi orang yang tidak melupakan kebaikan Tuhan. Kita kuat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang pertama tadi saya katakan, kenapa kita tidak boleh lupa kebaikan Tuhan? Supaya kita bersyukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh lupa kebaikan Tuhan? Atau kita tidak boleh lupa, jangan lupa kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab sakit, dosa, kelemahan membuat kita membutakan karya Tuhan. Kira-kira seperti ini yang harus dilakukan Bapak Ibu Saudara. Kira-kira ya seperti ini mungkin, tapi saya rasa saya renungkan lebih dari ini. Kira-kira berlumurannya, sakitnya, dia harus teriak gitu Bapak Ibu Saudara, sampai dia katakan Eli lama sabak tadi. Udah, kalau bisa lakukan Tuhan, dia pun merasa berat Bapak Ibu Saudara. Lalu orang yang sudah berjuang, rela mati buat kehidupan kita lupa kebaikannya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kenapa kita harus ingat kebaikan Tuhan? Kita harus menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, apa tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara? Akan melupakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau karyanya udah lupa, saya kayak tadi katakan Bapak Ibu Saudara, kita seperti orang yang kehilangan kekaguman. Padahal kalau nyanyi itu keren banget. Ku kagum hormat akan Engkau, itu keren banget Bapak Ibu Saudara. Coba kalau kita udah ku kagum hormat, kita nggak ada spesialnya, nggak ada istimewanya sama yang mau datang ini Bapak Ibu Saudara. Maka kita pun menjadi orang yang biasa-biasa saja di dalam setiap kehidupan kita. Tidak lama, bahkan kita tidak tahu semua kesempatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi yang kedua, jangan sampai kita lupa kebaikan Tuhan, sebab karyanya sudah dilakukan di dalam setiap kehidupan kita. Hakim-Hakim coba kita baca Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim 10 udah bisa Bang? 11. Sampai kita ditegur Tuhan ya Bapak Ibu Saudara, karena kita lupa kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. 11. Coba 10-nya apa? Oke. Bapak Ibu Saudara boleh perhatikan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah yang kami lalu beribadah kepada para Tuhan marah. Tuhan mau menegur Bapak Ibu Saudara karena lupa kebaikan Tuhan. Ayat 11. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir
orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. 13 di bagian A ini dikatakan berarti kita sedang lupa kebaikan Tuhan. Kamu meninggalkan, orang ditinggalkan berarti apa Bapak Saudara? Dilupakan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Lalu pergi sajalah berseru, Tuhan bilang ini kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar mereka lah yang menyelamatkan kamu. Maksudnya tadi Baal. Pada waktu kamu terdesak, lalu kata orang Israel lagi bertanggung jawab dengan kepada Tuhan. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan, baru mereka mau melakukan, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat karya Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan Bapak Ibu Saudara. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu yuk terus cukup. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Berbicaralah kebaikan Tuhan. Nangis Bapak Ibu Saudara nanti kalau ingat-ingat ini baiknya Tuhan. Sempat saya bercerita dengan Pak Heru. Halo Pak Heru, Tuhan berkati ya. Beliau pernah menyaksikan di masa mudanya itu luar biasa. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu Saudara yang lain. Saya bekerja seperti ini, mengalami seperti ini, ditempatkan seperti ini gitu. Kalau beliau dilakukan hal yang sama, pekerjaan yang sama dengan kekuatan yang sekarang, apakah mampu? Tidak. Artinya Tuhan tahu porsinya kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu seberapa besar kekuatan kita. Sekali lagi saya katakan yang terakhir di khotbah yang lalu, seberapa besar Tuhan tahu kekuatan kita, karena Tuhan sendiri yang kasih kekuatan sama kita Bapak Ibu Saudara. Hati Tuhan juga lah yang menahan Firaun supaya tahan. Dikatakan apa? Besok. Dikatakan besok Tuhan mau yang nahan Bapak Ibu Saudara kalau Saudara boleh baca. Artinya Tuhan mau lihat seruan kehidupan kita tidak menjadi orang-orang yang lupa akan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan sampai ngomong gini sama kehidupan kita bagaimana? Ibu Papa kan kalau Tuhan yang ngomong gini gimana? Oh, udah minta tolong aja sama Tuhan yang sama kamu itu kira-kira. Lalu di situ kita lihat sama-sama ayat 16 tadi, berbalik lalu beribadah. Lalu Tuhan tidak tahan hatinya. Kalau di Yunus dikatakan masih gula hati Tuhan. Udah gak nahan lagi hati ini. Udah menyesal merancangkan hal yang tidak baik buat kehidupan kita. Karena kita tahu posisi kita. Kita tidak menjadi orang yang kacang lupa kulitnya. Kita ingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ayat 14 dikatakan, pergi sajalah berseru kepada Allah yang telah kamu pilih itu. Kita disuruh Bapak Ibu Saudara, kita disuruh. Tapi pasti kita nangis di situ. Kita cintanya sama Tuhan, kita kagumnya sama Tuhan, tapi kita disuruh ke tempat yang lain, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena kita firman Tuhan perjanjian baru mengatakan kita udah melihat, udah mengecap, udah tahu enaknya kebaikan Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lupa. Yuk coba saya mau sama-sama kita siang hari ini renungkan kembali kebaikan Tuhan. Renungkan kembali kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karyanya yang begitu besar, yang hari ini kita mungkin lemas, lesu, letih, gak tahu mau ngapain. Coba ingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Bahkan dikatakan pujilah Tuhan hai
jiwaku. Tentang jiwa ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingat kepada khotbah saya kepada anak sekolah, Bapak Ibu Saudara. Ada 3 sekolah gabungan. Itu saya banyak sekali. Itu Natal kalau sampai tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tiga sekolah tempat berbeda. Tapi memang sekolah Kristen, jadi bukan minoritas. Jadi memang penuh sekali. Jadi 3 sekolah gabungan. Sampai akhirnya Tuhan kasihkan lagu ini. Bless the Lord of my soul. Oh, hancur itu semua nangis, Bapak Ibu Saudara. Hati mereka, jiwa mereka itu kosong. Sebab itu dikatakan sama-sama kita siang hari ini, pujilah Tuhan jiwaku. Ya sadari kehidupan kita, sadari mereka saat itu, Bapak Ibu Saudara. Saya tanya kenapa gitu, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada, kosong hatinya, jiwanya nggak tahu. Saya tertolak dari sana, saya tertolak dari sana, saya terdorong dari sana, saya terbuli dari sini. Nggak tahu mau gimana bang, gitu, mau gimana pak bang. Jangan lakukan saya gini pesan saya. Ya kira-kira Tuhan berkatilah jiwa, ya gitu ya artinya. Tuhan berkatilah jiwa ini supaya dapat memuji Tuhan. Kalau jiwa kita udah rusak, udah kopong, Bapak Ibu Saudara, udah apa sih saya mau katakan, ya rusak, Bapak Ibu Saudara. Kan harus diperbaiki dulu. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita meminta berkat daripada Tuhan supaya jiwa kita dapat bersyukur sama Tuhan, tidak melupakan kebaikan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Bagaimana dengan kehidupan seorang Yusuf? Harus berapa kali kan dia pedih? Artinya Bapak Ibu Saudara, dia bukan kecewa lagi, bukan sakit lagi, dia mau teriak-teriak. Dia minta tolong sama Tuhan. Ada yang ingat kejadiannya dari pertama apa kira-kira? Dibuang ke lubang sumur. Iya. Puji Tuhan, sumurnya kering Bu Ita. Ya. Kalau sumur ada waktu sekolah kita di Palembang itu tinggi sampai kira-kira 7 meter. Orang yang jago berenang, orang kampung mau mandi nggak, iseng dulu deh ke dalam dulu, baru naik lagi. Biasanya udah teriak kotor airnya gitu. Jadi puji Tuhan, yang pertama apa kejadiannya? Yusuf dibuang kepada sumur yang kering. Lalu yang kedua dijual. Lalu dipindah, betul sekali. Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Ada yang lebih kasar kehidupan kita dibanding Yusuf, kira-kira Bapak Ibu Saudara? Sampai seperti ini, tertolak dari saudara kita, dari keluarga kita. Kamu kan anak Tuhan, sana ikut Tuhan kamu. Itu kira-kira Bapak Ibu Saudara. Tapi luar biasanya Bapak Ibu Saudara, nggak ada tekadnya. Lalu dikatakan seorang Ayub apa? Di ayat ke-10 atau 9 itu, maaf saya lupa. Lalu kata istrinya, menjawab dengan seperti perempuan gila. Lalu Ayub menjawab, apakah engkau hanya mau menerima yang baik? Lalu di bagian kata-katanya terakhir, dari semuanya itu Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya ingat semua kebaikan Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan. Maka di sesi kita dalam pujian penyembahan, sebelum kita masuk pada firman, pujian bacakan ayo renungkan kebaikan Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Kalau ingat-ingat sekarang, ini keadaannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi orang bersyukur, tidak tahu bersyukur. Yang kedua, lupa karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ada saya katakan Yunus bagaimana, Yusuf, Ayub bagaimana Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Yang bangku sebelah kiri, sama-sama katakan ayat kedua, pujilah Tuhan, hai Jiwaku. yang bangku yang kiri saya dulu. Terus jangan lupakan yang tengah. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikan. Yang kanan saya. Pujilah hai
Hai jiwaku, janganlah lupakan segala. Kok ketawa ibu? Kamu juga bersuara. Maaf Pak Jonathan ya. Pak Jonathan kalau nggak bisa dari mulut juga dari hati. Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan itu berkali-kali berulang-ulang? Saya ini minta sama Tuhan, Tuhan khotbah ini minggu ini mau apa? Karena yang harusnya minggu ini pengkhotbahnya dari Manado. Siapa itu? Sekarang dari Palembang. Tuhan, ini kita ada dalam masa Yesus bersaksi, Yesus melayani. Sebelum Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, saya minta sama Tuhan. Makanya saya makin diteguhkan lagi dengan kesaksian-kesaksian yang ada. Wah, kesaksian-kesaksian yang sudah berjuang sampai di detik ini, jangan sampai mundur. Jangan sampai lupa kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan, yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Yuk sama-sama ingat kebaikan Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupa kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ini yang harusnya dan harusnya. Kalau saat-saat ini Bapak Ibu Saudara sedang lupa akan kebaikan Tuhan, kita kadang-kadang bukan lagi lupa, ya udah kita ngalir aja. Padahal kita lupa kebaikan Tuhan. Kayak tadi Bapak Ibu Saudara dikatakan dalam Kematian 10 ayat 11 sampai 12 tadi dikatakan Bapak Ibu Saudara. Gitu. Sampai menyembah Allah ilah lain, para Baal Bapak Ibu Saudara. Betapa pedihnya hati kita kalau bilang Tuhan yang bilang udah sembahlah, minta pertolongan lah sama yang kamu sembah. Gitu Bapak Ibu Saudara. Nah pada siang hari ini mengingatkan setiap hati dan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang bergabung dengan gereja Tuhan tempat ini, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, minta sama Tuhan supaya jiwa kita diberkati Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi terakhir, sama-sama katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupa. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.